Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sholatu wassalamu ala rasulillah, amma badah. Wah, nikmat semuanya nih ya, pagi-pagi sudah kita mendengarkan ceramah dari Ustadz Muda Solihin menjadi nutrisi untuk badan rohani kita, dan sekarang kita sarapan bersama berjamaah menjadi nutrisi untuk badan kita. Alhamdulillah, Masya Allah. Semuanya kumaha damang? Pripun kabaripun? Insyaallah. Alhamdulillah, saya berada di depan Bapak Ibu semua. Saya Bambang Setiawan. Saya dari Sekretaris Majelis Ekonomi Bisnis Pariwisata dari Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bandung, Kabupaten Brebes. Saya baru silaturahmi ke Brebes ini baru 1 bulan. Sebelumnya saya tinggal di Bandung, Jawa Barat. Jadi ada bahasa Sunda, sekedik-sekedik, insya Allah biasa. Kalau di sini ada yang dari Sunda, insya Allah bisa sedikit-sedikit silaturahmi. Oke, ini saya membawakan untuk seminar umroh dari KBIHU Arafah milik Pimpinan Daerah Muhammadiyah Brebes, yang mana kita ini insya Allah akan launching beberapa program untuk kita bisa silaturahmi ke rumahnya Allah nanti. Amin ya robbal alamin. Masya Allah, kita beri judul seminar umroh rindu Baitullah. Masya Allah, moga-moga jalan ya. Set. Oke. Perkenalkan, KBIHU Arafah, kelompok bimbingan ibadah haji umroh Arafah, yang mana kita nanti namakan Arafah Tour and Travel, resmi milik Pimpinan Daerah Muhammadiyah Brebes, yang kita insya Allah nanti siap bersama-sama untuk memberangkatkan para jamaah yang ada di Kabupaten Brebes ini, khususnya wabil khusus lagi nanti dari para warga, simpatisan dan tokoh-tokoh di Persyarikatan Muhammadiyah, yang semoga nanti kita bisa dimudahkan Allah berangkat ke Baitullah. Amin. Masya Allah. Oke, sambil dimakan, sambil dinikmati, sambil mendengarkan sajian dari kami insya Allah. Visi kami, visi kami di Arafah Travel itu adalah menjadi penyelenggara umroh, haji plus dan furoda terbaik di Brebes. Kita memiliki visi semoga sampai tahun 2027 kita menjadi penyelenggara umroh, haji plus dan haji furoda terbaik di Kabupaten Brebes. Amin. Ini milik kita semua Bapak Ibu semuanya. Jadi ini milik kita semuanya. Kita sampaikan ya, ini milik kita bersama. Yang semoga kita butuh doa, dukungan dan partisipasi dari Bapak Ibu semuanya yang ada di Masjid Al-Ibtisam di Banjarharjo. Masya Allah. Saya pertama kali silaturahmi ke sini Bapak Ibu. Jadi semoga nanti bisa silaturahmi kembali nggih, insya Allah. Yang selanjutnya, kita untuk mewujudkan visi itu kita melaunching program Rindu Baitullah. Apa Bapak Ibu? Program. Nah, kalau mau saya tanya, kira-kira kalau rindu itu adanya di mana? Rindu adanya di hati nggih. Rindu itu adanya di hati kita. Jadi yang namanya rindu itu ya tidak mengenal jarak, tidak mengenal waktu, tidak mengenal kondisi, semuanya akan pingin ke sana gitu. Dalam rumus Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan bahwa rindu itu adalah upaya untuk kita ini bisa sampai kepada hal yang kita rindukan. Misalkan kita rindu kepada seseorang, ya kita ingin ketemu seseorang itu. Siang dan malam kita kepikiran orang itu. Lah kalau kita rindu Baitullah, berarti kita ini siang dan malam kepikiran Baitullah. Kalau saya mau tanya, kira-kira dari Bapak Ibu ada yang rindu Baitullah? Ya, alhamdulillah ya Allah. Allah. Insya Allah ya, kita semoga rindu semuanya. Kira-kira saya tanya lagi, ada yang nggak rindu? Ada yang hatinya tidak pernah terpikirkan ingin berangkat ke Baitullah? Nggak ada nggih? Insya Allah semuanya rindu nggih. Satu lagi, kira-kira Pak Haji Toha dan Pak Haji atau Bu Hajah lainnya yang sudah beberapa kali ke Baitullah, masih ada rasa ingin ke sana lagi?
Masya Allah. Biasanya kalau orang yang sudah pernah ke Baitullah, insya Allah saat hatinya tulus, hatinya bersih, dia ingin ke sana kembali. Insya Allah ya. Maka kita PDM Brebes dari KBI HU Arafah, Arafah Travel and Tour and Travel, kita melaunching program Rindu Baitullah. Semoga ikhtiar kami ini mendapatkan ridho dari Allah, dan semoga para jamaah yang ada di Masjid Al-Ibtisam, Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes, semuanya bisa berangkat umroh, insya Allah. Dan semoga nanti dimudahkan untuk bisa haji. Amin. Insya Allah. Oke. Ini kita program Rindu Baitullah kita launching, ada 3 paket ya, ada 3 program. Kita ada program Toyib sebesar 35 juta, ada program Imtiaz 37 juta, dan program Faron Sawi yaitu 40,750 rupiah juta ya, 40.750.000 rupiah. Jadi kita akan jelaskan nanti pelan-pelan Bapak Ibu. Semuanya paket yang dibikin oleh KBI HU Arafah milik PDM Brebes, semuanya bertujuan untuk kita bisa sholat jamaah di sana. Jadi ini masjid yang hotel-hotel yang dipilihkan itu hotel-hotel yang dekat dengan Masjid Nabawi dan juga Masjidil Haram, sehingga kita nanti ke sana itu insya Allah bisa melaksanakan fadilah sholat di Masjidil Haram dan juga Masjid Nabawi. Saya angkat dulu dari keutamaan umroh dan juga haji. Yang pertama, hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan di dalam riwayat At-Tirmidzi, beliau mengatakan, ikutkanlah umroh kepada haji karena keduanya menghilangkan kemiskinan dan dosa-dosa sebagaimana pembakaran menghilangkan karat pada besi, emas dan logam yang lainnya. Jadi kalau orang yang bisa umroh, orang yang ditakdirkan umroh dengan biaya sendiri gitu ya, maka dia akan dijauhkan dari kefakiran. Di hadis lain mengatakan dia akan dijauhkan dari kekafiran dan kefakiran, sebagaimana melelehnya tembaga yang ataupun logam yang di situ ada emas dalam pembakaran. Ngaten nggih? Jadi kemiskinan itu leleh. Kata Ustadz Khalid Basalamah itu berarti kalau meleleh ini, kemiskinan meleleh, berarti kebalikan dari kemiskinan. Apa Bapak Ibu berarti? Kaya, Masya Allah. Makanya kalau kita yang sudah biasa berkeinginan dan melaksanakan umrah dan haji, insya Allah kehidupannya akan berkah melimpah. Makanya kita melaunching program Rindu Baitullah itu dasarnya adalah dari hadis Rasulullah SAW ini, bahwa insya Allah bagi siapapun yang dia mengupayakan untuk bisa berangkat umroh dan juga haji, insya Allah saat dia bisa menunaikan itu dijauhkan dari kefakiran bahkan kekafiran. Masya Allah. Karena salah satu manifestasi rukun Islam adalah ibadah haji. Makanya kalau dia bisa mengupayakan itu, insya Allah akan dijauhkan dari kefakiran dan kekafiran. Saya teringat kisah teman saya, teman SMP yang dia sekarang menjadi petugas karyawan di pertambangan batu bara di Kalimantan, daerah Kabupaten Sengata, Kalimantan Timur, yang mana beliau itu dulu masih bujang itu punya usaha rental mobil Avanza, sekitar ada 3 atau 5 waktu itu. Nah, mobil Avanza waktu itu harganya 220 sampai 250. Nah, qadarullah satu mobilnya itu dibawa lari oleh yang menyewa itu. Dicari-cari belum ketemu, ditarik ke sana kemari dicari informasi belum ketemu. Dengan izin Allah beliau sudah daftar umrah sebelumnya, akhirnya ada jadwal berangkat umrah, beliau izin sama orang tuanya, dan ternyata di Masjidil Haram beliau mengangkatkan tangan, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Karena beliau, saya ingat banget beliau bahwa menyampaikan bahwa akan dijauhkan dari kesulitan. Bahkan yang keempat ini langsung loncat ya, doanya mudah terkabul. Jadi orang yang umroh dan haji itu adalah tamu Allah, maka pasti Allah akan mengabulkan doanya. Masya Allah. Akhirnya beliau mengangkat tangan, ya Allah, ya Rabb, ya Rabb. Dengan izin Allah saat sepulang dari Baitullah kembali ke Indonesia, 1 minggu setelahnya mobilnya itu sudah ada informasi di titik itu gitu misalkan.
Akhirnya mobilnya bisa dicari kembali dan dilacak. Masya Allah. Waktu itu umroh bisa jadi sekitar 20-an juta, 20 atau 25 juta. Yang harusnya tadi asetnya berupa mobil itu hilang, akhirnya Allah kembalikan dengan izin Allah. Inilah salah satu keutamaan dari ibadah umrah dan juga haji, bahwa insya Allah orang-orang yang bisa berangkat ke sana itu akan dimudahkan doanya, akan dikabulkan dan disejahterakan kehidupannya. Insya Allah. Selanjutnya saya sampaikan yang ketiga, keutamaan umrah adalah dan haji adalah, Bapak Ibu ingat bahwa kata Nabi, sholat di masjidku itu setara 1000 kali sholat di masjid lainnya. Sholat di Masjidil Haram setara 100.000 kali dari sholat di masjid lainnya. Masya Allah. Berarti kalau kita hitung, seandainya kita sholat jamaah setiap sholat 5 waktu yang ada di Mekah, ngaten ya, Masjidil Haram, bisa dikalikan Bapak Ibu, yang mana pahala jamaah itu 27 derajat. Person ya, dicek 1 derajat itu di dalam surga itu jaraknya luar biasa lamanya. Nah berarti kalau dihitung 27 untuk sholat duhur saja, 27 dikali 100.000, berarti 2.700.000 derajat. Masya Allah. Pantesan orang-orang yang suka ibadah ke sana, insya Allah ya hatinya akan dipenuhi kegembiraan dan kebahagiaan saat benar-benar hatinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ngaten nggih Bapak Ibu nggih. Ini menjadi motivasi kita untuk ya Allah, semoga kita bersama-sama nanti rindu Baitullah. Hati kita rindu Baitullah. Ngaten nggih? Hati kita pingin ke sana. Hati kita tergerak kalau bisa setiap hari kita ingat Baitullah. Itulah yang namanya rindu. Oke. Lanjut ya. Siapa mau umroh nyaman dan haji langsung berangkat? Angkat tangannya. Siapa yang ingin umroh dan haji langsung berangkat? Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Bapak Ibu, saat Bapak Ibu ditanya seperti ini, itu Bapak Ibu labbaik Allah, labbaik Allah, kami penuhi panggilanmu ya Allah, kami penuhi panggilanmu ya Allah. Insya Allah Allah sebentar lagi panggil. Insya Allah, nggih. Insya Allah. Karena saya langsung percepat karena waktunya ya. Saya tanya kembali, hati ibu mengatakan, bapak mengatakan kapan sakit berangkat umroh? Ada yang tahun ini? Insya Allah. Ada yang tahun depan? Ingat nggih? Ingat nggih? Dicantolke ini di masjid pagi hari saat Bapak Ibu menyampaikan bismillah, insya Allah mugi-mugi dicatat oleh para malaikat. Amin. Tahun 2023 ada yang mau berangkat? Angkat tangan. Masya Allah. Saya angkat tangan loh ini. Saya angkat tangan loh ini. Saya angkat tangan. Ya. Masya Allah. Amin. Oke ya. Tanya lagi, kapan Anda bisa berangkat haji? Insya Allah. Insya Allah ya. Izin tak percepat. Ini ceritanya Pak Soleh tukang ojek seikhlasnya berangkat umroh di tahun 2016. Jadi beliau itu di Kuningan Jawa, di Jakarta sana, beliau itu ceritanya itu suka ngojek. Nah ngojek itu kalau ditanya bayarnya piro, saiklase. Insya Allah. Setiap beliau membawa penumpang ditanya saiklase. Masya Allah. Suatu ketika ada di sebuah daerah di Jakarta itu dia boncengin mbak-mbak gitu ya, lah ke daerah Kuningan. Nah mbak-mbak itu ternyata tanya lagi, Pak berapa ongkos ojeknya, seikhlasnya. Akhirnya mbak itu ternyuh hatinya dengan ketulusan Pak Soleh ini. Akhirnya apa? Beliau kasih 150.000 rupiah waktu itu tahun 2015 bulan September kalau nggak salah. Ini ada di Google, ada informasinya dari Google. Masya Allah, nggih. Akhirnya para netizen itu tertarik. Para netizen itu tertarik saat di-share ke medsos. Para netizen langsung komen, Masya Allah, Masya Allah. Akhirnya apa? Dari netizen itu dikumpulkan dana, dan terkumpul dana itu ternyata bisa berangkat umroh suami istri. Masya Allah, nggih. Ini Pak Soleh dan ibunya berangkat umroh di bulan Februari 2016 dengan izin Allah.
Jadi sebenarnya bagi mereka yang benar-benar rindu Baitullah, itulah yang akan Allah angkat. Berarti Allah itu akan memampukan siapa yang dipanggil, bukan yang Allah memanggil siapa yang mampu. Person ya, bahwa Allah itu memanggil siapa, Allah itu memampukan siapa yang dipanggil, tetapi Allah nggak memanggil siapa yang mampu. Karena banyak orang yang mampu belum tentu dipanggil Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk kita ada haji khusus langsung berangkat itu di kita ini, masya Allah banyak banget kemarin rombongannya itu sampai 3 gelombang yang langsung berangkat haji khusus itu. Ngaten nggih, haji langsung berangkat. Jadi sekarang itu karena antrean haji begitu lama, banyak orang yang pingin karena saking rindunya kepada Baitullah, mereka berangkat haji langsung sekarang. Masya Allah ya. Makanya Bapak Ibu tidak ada sesuatu yang mustahil sebenarnya. Ini tukang ojek ya, tukang ojek tidak ada sesuatu yang mustahil. Kita lihat lagi itu ada cuplikan berikutnya, orang bisa haji. Ini ada soundnya, ada suaranya ya, tapi ini nggak ada. Tukang becak naik haji. Dari tukang bubur ya, wonten nggih, tukang bubur ya. Di Majalengka nih. Kali ini kan saya ambil dari YouTube, saya sharekan sebagai motivasi kita. Beliau itu sudah mendaftar dari 2012. Masya Allah. Ini tukang ceritanya, beliau itu nabung tiap hari 5.000 atau 10.000 gitu ya, dikumpulkan sudah 10 tahun yang lalu itu. Dengan izin Allah tahun 2016 beliau berangkat. Tukang becak naik haji, suami dan istrinya, masya Allah. Ini Bapak Ibu, jadi kalau yang namanya orang itu sudah tekad, sudah Allah panggil, ya dimampukan gitu. Kondisi apapun dimampukan. Seandainya kita posisinya apa, profesinya apa, secara hitung-hitungan matematika nggak mampu, tetapi kalau Allah sudah ngomong, idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Saat Allah sudah mengendaki itu terjadi, kun fayakun. Ngaten ya, bahwa Allah kalau sudah mengendaki sesuatu terjadi, maka Allah tinggal mengatakan kun, jadilah fayakun. Maka akan terjadi, itu menggunakan fi'il mudhari'. Kalau fi'il mudhari' itu artinya sekarang dan seterusnya. Bahwa apa yang Allah kehendaki tinggal bilang kun fayakun, maka akan terjadi sekarang, seterusnya dan sampai nanti sekehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Jadi kalau kita tanya Bapak Ibu, untuk berangkat umrah dan haji itu butuhnya apa sih? Bapak Ibu, halo. Untuk berangkat umrah dan haji itu butuh apa? Butuh duit, uang ya. Banyak, setiap orang punya duit, uang itu mesti berangkat umroh, mesti berangkat haji, nggak mesti ya. Sebenarnya dari konsep ini, sebenarnya kita ini nggak mesti butuh duit. Sebenarnya level kita sudah naik, apalagi kita orang-orang Muhammadiyah, levelnya naik. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Seperti Pak Soleh tadi beliau dengan keikhlasannya membantu banyak orang. Dengan keikhlasannya ngocek itu orang bayar saikhlasnya wis sak ini ngaten. Karena beliau benar-benar ingin nolong orang. Nah disitulah Allah panggil, Allah mampukan yang Allah panggil. Ngaten nggih? Dengan caranya Allah. Ya, dengan caranya Allah. Disinilah kita KPIHU Arafah ingin berkontribusi dari hadis Nabi. Ya, ini kalau kita lihat di kitab Arba'in Nawawi itu ada di urutan 33 atau 34. Hadis Arba'in Nawawi bisa dicek. Barang siapa yang memudahkan urusan orang lain di dunia ini, maka dia akan dimudahkan urusannya di dunia dan juga di akhirat. Nah kita KPIHU Arafah ingin memudahkan siapa saja, terutama warga Muhammadiyah, simpatisan dan para tokoh untuk bisa mudah ke Baitullah. Dan semoga kami doakan Bapak Ibu bisa berangkat ke Baitullah. Amin. Ya, insya Allah. Saat kita sudah seperti ini duduk di majelis, malaikat itu menaungi dengan sayap-sayapnya, itu mendoakan kita insya Allah. Saat kita mengatakan labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda
wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini salah satu resep teman saya Surabaya, beliau berangkat umroh gratis Bapak Ibu. Masya Allah, ini nyata banget teman saya sendiri. Ceritanya ibu atau orang tuanya itu mau berangkat ke sana, sudah jadwal, sudah daftar, anaknya, adiknya dan ibunya atau bapaknya itu berangkat. Ternyata adiknya berhalangan hadir, berangkat, akhirnya beliau harus gantiin karena sudah kadung beli gitu. Sudah bayar, tapi masih bisa dikondisikan. Perso nggih? Nah, salah satu resep beliau itu, beliau tak tanya, "Pak, kok jenengan kok bisa kayak gitu?" Ya, salah satu resepnya adalah saat saya berangkat kerja, saya naik motor, beliau berdoa, "Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak." Masya Allah. Resepnya itu, yang kedua adalah resepnya beliau itu doa kepada Allah, Rabbana la taj'alna fi qulubina ghillal lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Beliau menjaga kondisi hatinya, kebersihan hatinya, karena sesuatu yang luar biasa itu pasti dari amal-amal yang luar biasa Bapak Ibu. Jadi orang-orang yang akan diluar biasakan kehidupannya itu pasti dia punya amalan-amalan yang luar biasa. Bukan biasa, mesti luar biasa, karena biasa itu banyak orang yang nggak mudah berangkat. Ngaten nggih? Punya dana pun kalau Allah sudah nggak panggil nggak berangkat udah. Dengan caranya Allah. Ya. Masya Allah. Kemarin orang yang ibadah haji itu berangkat sudah sampai Madinah ternyata meninggal. Wonten nggih? Berita itu Masya Allah. Jadi kalau Allah sudah nggak kehendaki itu ya kayak gitu bisa jadi, ya. Makanya kita semuanya senantiasa kondisikan hati dalam kondisi yang baik dan bersih untuk bisa senantiasa bisa Allah panggil, Allah mampukan ke tempatnya. Masya Allah. Ini wujudkan hidup Baitullah bersama KPIHU Arafah. Ini program kita, ada program 35, ada 37 ya. Kita yang 35 ini kita menggunakan Hotel Fajar Badi, jaraknya sekitar 300 meter, sehingga kalau kita jalan itu insya Allah kita bisa sholat 5 waktu di Masjidil Haram. Ngaten nggih? Karena kita utamakan bisa sholat 5 waktu Bapak Ibu semuanya. Nah 37 itu lebih nyaman lagi, hotelnya bintang 5 semua. Ngaten. Jadi semoga kita semua bisa berangkat umroh itu dalam kondisi nyaman. Tetap ibadahnya itu tadi, keutamaan sholat di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi bisa tertunaikan. Ngaten Bapak Ibu. Karena ada yang mereka ini buru murahe. Ternyata ada teman saya itu, dia berangkat itu dari Indonesia, mampir dulu di Malaysia hampir lebih kurang 10 jam. Nah dia baru berangkat ke Arab Saudi. Kalau kita langsung direct ya, jadi paket kita itu langsung dari Jakarta langsung ke Arab Saudi, jadi langsung. Nah semuanya semoga kita mudahkan tadi ya, dimudahkan, dinyamankan. Nah semoga Bapak Ibu semuanya bisa berangkat lewat KPIHU Arafah. Ini milik kita semua Bapak Ibu. Jadi nanti ada partisipasi Bapak Ibu sebagaimana disampaikan oleh Ustaz Zairi. Bagian dari keuntungan Arafah ini masuk ke operasional PDM, dan itu menjadi jariah yang luar biasa Bapak Ibu. Kalau misalkan kita bisa umroh lewat travel lain, bisa jadi kita sudah dapat pahala banyak. Tetapi kalau kita bisa umroh lewat PDM, itu pahala banyak, tambah banyak lagi dan mengalir terus, karena di situ digunakan untuk persyarikatan. Masya Allah. Nah inilah moga-moga penyampaian kami, semoga bisa merasuk kepada hati kita semua, dan kita nanti bisa Allah mudahkan untuk dipanggil ya. Kita sareng-sareng mugi-mugi bulan depan Agustus kita akan pemberangkatan pertama dari Brebes insya Allah. Nah semoga dari yang duduk di sini Bapak Ibu yang ada yang Allah panggil. Semoga bermanfaat. Insya Allah nanti kalau di sini bisa menghubungi siapa Pak Jituha. Kalau yang mau tanya-tanya tentang Arafah Tour and Travel, bisa menghubungi Pak Ahmadi. Mana Pak Ahmadinya? Halo Pak Ahmadi. Halo di belakang. Ya nanti bisa, Masya Allah, bisa menyampaikan ke bagian mitra yang ada di Banjarharjo. Insya Allah nanti dengan Pak Ahmadi. Bapak Ibu ngaten ya. Nanti semoga kita bermanfaat, pertemuan kita berbarokah. Kita saling mendoakan. Kita saling mendoakan semoga kita bisa berangkat ke Baitullah. Amin.
Ya, terakhir lagi kita serukan panggilan menuju Baitullah. Ya, labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Dari kami cukup sekian. Maaf kupat campur santen menawi lupat nyuwun ngapunten. Saya Bambang Setiawan mewakili KPI HU Arafah mengucapkan jazakumullah khairan katsiran, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mukminin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih.